Dwi, si Silvi mana sih? Gak tahu, nggak dipanggilin tadi tapi belum lama. Belanja kali. Ada yang manggil aku ya tadi. Mohon maaf nih Kak, lihat dong. Heavy. Belanja. Dari mana? Dalam rangka apa, Silvi? Melorot. Oh iya, buka dulu biar nggak mati lampu. Iya, dari mana? Kok saya deg-degan ya? Aku tuh habis belanja Kak Tiwi, habis pampering myself, habis kalau kata orang-orang sekarang tuh self love. Oke. Self love-nya kamu belanja. Iya dong, lihat dong. Berat ya. Berat dong. Di rekening ya. Oke. Enggak sih, aku orang kaya. Oh iya, oke siap Silvi. Seneng kamu? Seneng sih, Seneng. tapi kayaknya Terus pas udah lihat buku tabungan seneng? enggak. Enggak. Dari mana konsepnya kayak gitu self love? Soalnya aku karena sekarang kan lagi happening banget tuh kata-kata self love karena mental health gitu-gitu kan, untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi aku cari aja kebahagiaan aku adalah belanja, shopping. Oke, bahagia Iya, ya. Kak. Iya, oke. Lihat tuh, lihat. Sabar. Kendalikan, tarik nafas ya. Tapi ternyata cuma saat aja ya. Iya, sekarang udah Kebahagiaan. sedih lagi. Udah sedih lagi. Kamu masih salah cara self love-nya kalau kayak gitu. Salah. Iya dong. Sebenarnya ini memang bagian dari self love, kita appreciate sama diri sendiri. Tapi jangan yang malah ujungnya bikin kita pusing. Kamu masih kebawa-bawa sama self love yang sudah jadi hal yang aneh, yang jadinya berbeda gitu, menyimpang sama para alliers itu. Kamu jadi alliers sekarang. Self love itu kayak narsis gitu nggak sih Kak? Soalnya nggak tahu teman-teman aku pada sirik kali ya. Kalau ngomong, ih Silvi narsis banget sih, self love. Saya soft aja. Enggak, ini kan bagian dari cara aku membahagiakan diri aku. Gitu. Belum tepat. Terus kayak gimana? Aku harus gimana? Oke, mau tahu? Mau. Sobat PR mau tahu? Oke, sekarang sekalian kita menjelaskan ke Dek Silvi, si bocah prik ini yang baru saja membuat kegaduhan lagi tentang kesalahpahamannya tentang self love yang berniat untuk self healing. Jadi untuk penjelasan yang lebih detailnya, lebih gimana yang benar tuh self love tuh kayak gimana, tetap di Spiritual Journal. Check it out. Berapa Pi harganya Pi? Bagus juga, coba lihat. Kepo banget nih. Hai Sobat PR, di tema kali ini kita akan ngebahas tentang self love dan self healing untuk bisa meluruskan kesimpang siuran yang sudah terjadi di halayak ramai bahwa self love itu begini, bahwa self love akhirnya jadi rancu antara self love, selfish, narsistik dan lain-lain. Ya, kebetulan nih mbak kita yang satu ini, Teh Silvi, Kak Silvi kita sedang ingin mempraktekkan bagaimana itu self love. Tapi ternyata dia merasa kok cuman sementara ya rasanya. Jadi kita langsung bahas di video kali ini. Gimana Kak Silvi tentang self love-nya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, iya Kak. Karena sekarang ini, karena kan sekarang tuh biasa apalagi anak-anak aku juga tahu dari anak-anak Jaksel nih. Oh, oke. Anak-anak Jaksel. Ya, yang literally udah gitu kan lagi ini banget sama mental health gitu kan. Dan salah satunya adalah self love. Self love itu kalau yang aku tahu gimana caranya kita bikin diri kita sendiri tuh bahagia gitu yang aku tahu ya. Yeah. Terus ya akhirnya kalau gitu kan aku bisa cari kegiatan-kegiatan yang bisa bikin aku bahagia gitu. Karena kan selama ini kan kita capek gitu dengan rutinitas kerjaan kayak gitu-gitu. Gimana caranya kita butuh waktu untuk diri kita sendiri, untuk biar kita tuh ya relax gitu kan. Nah salah satunya adalah dengan cara itu tadi self love. Ya cuma memang aku rada bingung juga apa sih kegiatan yang benar-benar self love gitu. Soalnya ada yang bilang kalau misalnya kita
kan kalau di medsos gitu kan self love, hashtag self love gitu, kita selfie terus kita foto barang-barang yang kita punya atau gitu-gitu. Kalau nggak self healing gitu. Iya gitu. Terus kadang ada orang yang ngatain, ih lu narsis banget gitu kan, ih lu pamer ini ya ini. Nah lah kenapa? Itu kan menurut kita kan itu self love ya. Nah itu yang jadi pertanyaan untuk aku. Nah menurut Kak Tiwi apa sih sebenarnya? Kamu emang nyari di mana? Ada banyak definisi tentang self love ada? Ada banyak, terus ada beberapa juga artikel-artikel yang menulis tentang self love, terus apa sih kegiatan-kegiatan self love, pokoknya banyak lah Kak gitu. Jadi aku rada pengen tahu juga dari sisi pandang Kak Tiwi gitu, apa sih sebenarnya self love? Oke, sekalian ya Sobat PR. Jadi memang banyak nih yang bersiweran atau berseliweran di sana, self love itu kayak gimana sih? Terus mereka mencoba untuk mencontohkan self love-nya saya tuh begini, self love-nya saya begini. Nah, tapi sebenarnya ada juga yang belum memahami sebenarnya self love itu fungsinya, manfaatnya itu untuk apa. Gitu. Self love itu adalah bagian dari self healing. Ya, bagaimana kita bisa menghealing sesuatu yang memang kurang baik yang ada di psikis kita, terutama di mental kita, tentang bagaimana kita tidak menghargai diri kita, bagaimana kita sering kena hal-hal yang buruk dari eksternal atau penilaian yang buruk dari eksternal. Nah, yang hal-hal seperti itulah. Nah, itu kita perlu self healing dengan cara self love, salah satunya. Self love itu adalah bagaimana kita bisa mencintai dan menghargai diri kita dan menjauhi diri kita dari hal-hal yang akhirnya kita ketahui akan membahayakan diri kita. Dan self love itu tidak mudah ya Sobat PR ya. Self love yang pertama itu mendasar itu adalah kita harus merubah pola dari diri kita sendiri yang sekiranya membahayakan diri kita. Misalnya Sylvie gitu ya. Kamu tahu kalau kamu menjadi orang yang terlalu overthinking, kamu bakalan ngebuat diri kamu tuh semakin terpuruk. Kamu akan nyusahin diri sendiri kalau kayak gitu. Akhirnya kamu harus ngerubah pola itu. Dan itu kan nggak gampang. Gitu. Nah, salah satunya memang ada kayak kita boleh shopping. Itu kayak kalau untuk kita ngasih rewards untuk diri kita sendiri ya. Kamu misalkan udah habis kerja keras, kamu udah lelah, terus kamu akhirnya pengen memberikan sesuatu untuk diri kamu sendiri dari situ. Nggak perlu berlebihan gitu ya, nggak perlu berlebihan, nggak perlu yang sampai kamu ngabisin tabungan ya seperti tadi, udah kayak selebgram mana gitu, malah jadi gitu masalah ya. baru ya. Jadi masalah baru, begitu kamu lihat tabungan, overthinking kamu lebih naiknya jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau kamu healing gitu ya, healing kesini, holiday kemana gitu. Tapi itu nggak ada maknanya kalau kamu nggak tahu apa yang mau kamu healing. Kalau cuma sekedar kamu jenuh dari aktivitas, dari rutinitas, kamu pergi ke tempat ngopi-ngopi, nongkrong sama teman, ketawa-ketawa, itu udah bisa rilis kok. Healing yang kayak pergi ke tempat jauh atau liburan, ya boleh aja. Selama itu setelah kamu pulang dari liburan, tidak memberikan dampak yang lebih negatif ke kamu. Gitu. Nah, itu yang sekarang lagi banyak tuh, Pi. Jadi, karena dicontohkan juga sih ya sama beberapa public figure yang menjudulkan gitu ya, memberi judul, memberi label bahwa mereka sedang melakukan healing. Gitu, healing dan self love itu seperti itu. Ya mungkin yang lagi mereka posting atau yang lagi mereka umumkan gitu ya, itu adalah bagian dari saat mereka memberi rewards untuk dirinya. Saat mereka memberikan apresiasi gitu, apresiasi buat dirinya sendiri. Makanya terkesan seperti itu. Nah, si Alayers tidak menggali itu lebih dalam. Jadi yang dia pikir, oh kalau self love itu yang penting gue happy, yang penting gue begini, yang penting gue begini. Oh, padahal enggak. Jauh ya Sobat PR. Self love itu justru ngebuat kita harus nge-upgrade diri kita atau meningkatkan kualitas diri kita karena kita sayang sama diri kita. Dan itu salah satu caranya adalah merubah sebuah pola yang kita anggap itu akan membahayakan diri kita. Misalkan kayak tadi salah satu contohnya kalau suka overthinking, kalau jadi orang yang sirikan. Terus juga kalau misalkan kita tuh memang orangnya suka membuli gitu ya. Atau kita tuh orangnya tuh kayak apa ya? Apa-apa tuh dibawanya ke negatif, terus negative thinking. Merubah pola kayak gitu tuh nggak mudah. Jadi tidak sekonyong-konyong gitu ya. Kita bisa merubah, tiba-tiba kita ngerubah kebiasaan kita yang biasa overthinking, biasa apa, terus jadi positive thinking. Menjadi positive thinking aja itu adalah hal yang sulit.
Merubah pola itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Sama kayak kalau kita berniat diet. Yang kita ubah apa? Pola makan. Tapi ujungnya apa? Besok lagi deh gitu. Jadi cita-cita kurus tapi ngemil. Kan ya, sama makan gitu kan susah. Nah, itu bagian dari self love. Setelah kita bisa melihat ke diri kita, orang-orang yang melakukan self love nih, contohnya ya. Misalkan orang-orang yang nge-gym. Nge-gym itu nggak gampang loh. Dia harus disiplin waktu, dia juga harus rutin juga. Iya, dan itu kan sakit kan, awal-awalnya dia sakit. Tapi setelah itu dia mendapatkan hasilnya, dia ngelihat secara fisik nih, tubuhnya tambah sehat. Terus juga tambah oke bentuknya gitu ya. Akhirnya dia confidence-nya naik. Confidence-nya naik, terus kesehatan mentalnya juga jadi bagus gitu ya. Disitulah kita akan merasa self healing. Kita tuh jadinya udah nggak banyak lagi trigger di dalam diri kita. Kita mengurangi gitu. Kalau misalkan kita ngerasa misalnya gitu ya, ini berat badan aku kayaknya terlalu tinggi nih gitu, kurang ideal. Terus akhirnya dia dengan niat sendiri gitu, bukan untuk siapapun, bukan untuk dipuji sama orang ya. Kita nggak mencari itu. Di self love itu kita mencari semuanya itu dari diri kita sendiri. Kamu mau diet ya untuk kamu, untuk kesehatan kamu, untuk penampilan kamu, apapun itu. Alasannya harus untuk diri kita. Diri sendiri. Dan kalau misalkan itu berhasil, kalaupun ada yang memuji, akhirnya itu menjadi bonus buat kita. Bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi kalau misalkan kita dasarnya udah salah ya Sobat PR, misalnya nih, aku diet biar pasangan aku tambah cinta sama aku. Nah itu, aku diet biar dipuji sama lingkungan gitu ya. Itu malah Itu capek nggak sih? capek. Yang kayak gitu tuh bukan self love. Oke. Gitu. Jadinya malah saat kita sudah berusaha susah payah nih, nurunin berat badan, udah ideal gitu ya. Tidak ada yang menggubris kayak biasa aja. Atau malah, ih kamu kalau kurus kok malah jadi aneh ya. Malah kita menerima hal yang sebaliknya gitu. Setelah itu dia malah tambah hancur perasaannya. Kebayang ya kita kalau ekspektasinya terlalu tinggi keluar, kita malah jadi menargetkannya ke situ. Tapi kalau kita ekspektasinya ke diri kita sendiri, kita jadi cenderung cepet kita bisa puas gitu. Nah ini nih, emang ini goal saya sampai di sini. Begitu ada yang memberikan apresiasi dari eksternal, itu menjadi bonus gitu buat kita. Itu menjadi sesuatu hal yang ngebuat kita tuh, ih kok jadi dipuji ya, padahal awalnya aku cuma pengen sehat gitu. Nah kayak gitu, self love itu seperti itu. Dan akhirnya akan nyambung sama self healing. Karena intinya self love dan self healing ini sangat-sangat berkaitan. Gitu. Berarti yang aku tangkap dari Kak Tiwi nih, kita harus kayak misalnya kalau misalnya mau apa-apa tuh harus mentingin diri sendiri, jangan apa-apa ke orang lain gitu ya. Kayak misalnya kalau aku contohnya kayak aku pengen dandan gitu ya, dandan untuk diri aku sendiri, aku pengen terlihat bagus gitu mukanya, bukan untuk orang lain gitu ya. Ya, self love itu seperti itu ya Sobat PR. Jadi kita menargetkannya, berekspektasinya itu sama diri kita sendiri. Kita mau dandan cantik, kita mau berpakaian cantik, apapun itu gitu, itu semuanya barometernya adalah diri kita. Nah, nanti ada yang mengkritik, nanti ada yang memuji, itu kan urusan nanti. Nah, makanya kalau orang yang self love-nya udah tinggi, kecenderungannya itu mendekati selfish. Karena dia bisa jadi nggak peduli juga loh. Oh, berarti itu ada dampak buruknya juga ya? Ada dampak buruknya kalau tidak dikontrol. Karena dia ngerasa udah lah, gue kan self love. Jadinya walaupun kita self love ya Sobat PR, kita juga harus tetap bisa menyaring atau memfilter masukan dari luar. Kalau misalkan itu bentuknya kritik gitu ya, ada yang mengkritik ternyata gaya dandanan kita ini terlalu berlebihan, dan itu tuh udah beberapa orang yang ngomong. Nah kita perbaiki, karena kalau kita cinta sama diri kita juga nggak mau dong dipandang terlalu kurang baik gitu sama banyak orang. Tapi kalau misalkan yang komentar itu dari 10, 2 atau 3 orang, ya udah biarin gitu. Nah kalau kita terlalu berlebihan self love-nya, itu akan menjadi selfish. Jatuhnya kita malah jadi nggak peduli dengan apa pendapat orang, dengan masukan orang. Kita jadi udah defensif aja, terlalu defensif karena ngerasa ya udah yang penting gue nyaman, ya udah yang penting ini. Padahal orang tuh juga kan yang ada di lingkungan belum tentu mereka itu ngasih tahu sesuatu ke kita karena mereka itu nggak suka atau mereka sirik sama kita, belum tentu. Tapi sebenarnya ada loh lingkungan-lingkungan yang emang love sama kita, sayang. Jadi kita dikasih masukan. Nah itu yang kita filter, itu yang jadinya menyeimbangkan kita.
Itulah kenapa ada juga yang bilang yang self love itu sebenarnya narsistik. Ya, Ya kan? itu yang suka aku denger Kak. Ih lu narsis banget sih. Padahal kan dalam arti kalau di aku mah ya ini cara aku untuk berdandan gitu, untuk membahagiakan diri gitu. Kenapa malah dikatain narsis gitu? Iya, memang karena memang kalau misalkan kitanya over, kitanya nggak punya batasan juga untuk diri kita sampai mana nih. Kita biasanya akan menerima banyak kritikan, terus kita jadinya tanpa disadari jadi narsis. Karena kita jadi terlalu percaya sama diri kita sendiri. Tapi sebenarnya ya Pi ya, setinggi-tingginya self love-nya orang gitu ya, kita gitu punya self love, kamu juga kalau dikritik banyak orang pasti rada down dong. Iya. Dan itu yang akan ngembaliin kontrol kamu lagi sebenarnya. Jadi begitu banyak yang mengkritik, walaupun kamu di luar gitu secara outputnya tetap gengsi ya. Ya emangnya kenapa? Biarin aja. Itu bohong kalau di belakang nggak dipikirin. Iya sih, Ya kan? benar. Pas lagi sendiri kan tetap merenung gitu kita ya. Emang semenor itukah kita? Emang pasti di belakang segini? suka gitu. Emang iya ya. Ini aku gini. Nah, cuman biar itu juga nggak jadi sesuatu yang terlalu ngebuat kita down gitu, kita juga harus memfilter. Ini sumber suaranya dari mana gitu. Apakah suara-suara goib yang hanya cuman untuk membuli atau cuman untuk ngedropin kita? Karena ada 2 tipikal orang yang memberi saran untuk kita. Yang pertama karena mereka itu memang sayang sama kita dan mereka memang pengen kita itu terlihat lebih baik. Yang kedua, mereka melihat kita sudah bagus kayak gitu. Dan mereka nggak suka. Terus akhirnya kita dibuat tidak seperti itu. Itu ada yang seperti itu loh. Sirik tanda tak mampu. Calon-calon bubrot. Males banget sama orang kayak gitu. Emak gibah ya Kak Dwi. Wi gimana Wi? Minum terus. Jadi begitu Sylvia. Self love, self healing itu sangat penting untuk kita membangun mentality kita. Dan itu biasanya menjadi awal Pi. Kalau misalkan aku punya klien, dia punya trigger gitu ya, Sobat PR ya, dia punya trigger tentang mental health. Yang pasti pertama aku sadarkan itu adalah self love. Karena kita tumbuh di budaya ketimuran, di mana kita lebih mencintai orang lain, lingkungan, dan lain-lainnya gitu ya dibanding diri kita. Gitu. Dan orang yang nggak enakan, pengennya membahagiakan orang lain. Apakah itu salah? Enggak juga sih gitu ya. Itu juga budaya yang baik gitu. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi sama orang, kita baik sama orang, itu baik gitu. Itu oke. Cuman kadang jadi too much. Too much-nya itu yang dibaikinnya jadi ngelunjak. Gitu kan? Yang dibaikinnya jadi ngelunjak. Kalau enggak kita yang ngebaikinnya jadi bodoh. Kan baik sama bodoh itu 11-2 juta ya. 11-2 juta kan ya kayak gitu. Begitu Sobat PR. Jadinya karena kita tumbuh di budaya yang memang kekeluargaannya sangat baik, terus juga bagaimana kita harus menghargai orang lain. Kita tuh punya etika sangat tinggi banget ya. Etika kita sama orang tua harus kayak gimana, sama temen, sama ya gimana lah, semuanya sudah ada aturan tidak tertulis sebagai budaya dan tradisinya kita. Bagus nggak? Bagus. Karena kalau kita tidak punya budaya seperti itu, kita juga akan menjadi makhluk yang individualis. Kalau udah individualis, kita jadinya jatuhnya tidak peduli kan dengan apapun itu, dengan pandangan orang gitu. Atau mungkin kita suka dengar budaya-budaya orang di luar. Ya mereka masing-masing aja gitu. Itu kan ada baiknya, ada enggaknya. Nah di sini kita punya adat atau punya budaya seperti itu, kita balance. Jadi kita balance itu dengan self love yang cukup. Jadi kita tahu kapan kita harus mengerem kebaikan dan kebenarannya kita gitu ya. Kapan kita harus memberikan itu. Begitu, Ude. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sebelum kamu berat bawa belanjaan dan berat membawa kartu kredit kamu? Ini aku sedikit ini sih Kak, mungkin lebih ke istilahnya ya, ke istilah self love itu. Sebenarnya kalau self love itu ada macam-macamnya nggak Kak? Kayak apa ya? Kalau aku pernah baca sedikit, ada self awareness, ada self esteem gitu-gitu. Oh ya, jadi ada ya kalau misalkan seorang spiritualis yang betul-betul deep banget gitu. Itu memang mereka akan ngebagi lagi, dibuat lagi sub-subnya gitu ya Sobat PR untuk lebih menekankan kamu self love-nya tuh kemana sih gitu. Karena triggernya tergantung. Kamu mental health-nya dari mana? Apakah kamu terlalu menjadi orang yang paranoid? Terlalu defensif? Atau kamu anxiety?
kamu skizo, kan macam-macam ya triggernya. Nah, itu yang nanti akan dispesifikkan lagi gitu oleh seorang healer untuk mencari oh dia self love-nya di sebelah sini. Karena self love itu tidak selalu dia tuh betul-betul tidak mencintai dirinya, bukan. Tapi kadang hanya ada di bagian tertentu. Jadi kayak misalkan kamu gitu ya, hanya di bagian tertentu aja. Sisanya tuh kamu ngerti kok bagaimana mengapresiasi diri kamu, tapi ada di bagian tertentu kamu nggak bisa ngelihat itu. Nah, itu yang didorong oleh healer, dan disitulah terbagi tuh. Ada self awareness, ada self reminder, ada macam-macam. Nah, cuman kalau itu sih semuanya keseluruhannya adalah self love. Bagaimana kita mengingatkan diri kita sendiri, bagaimana kita juga harus waspada. Waspada itu sebenarnya yang tadi aku bilang, yang kalau kita mau baik dan benar sama orang, kapan kita ngasih dan kapan kita kendalikan gitu. Yang kayak gitu. Terus juga kalaupun kita mau defense atau mau defensif sama sesuatu, kita juga harus lihat ini orang yang kita defense ini apakah betul-betul harus kita. Kadang kan ada orang yang mereka itu terlalu defensif, semua orang dicurigain. Itu kan capek. Dan sebenarnya yang kita pikirin itu bukan orang lainnya. Kita tuh harusnya kasihan sama diri kita sendiri. Gila, keluar dikit curiga sama ini, kenal dikit sama ini curiga gitu. Curigaan mulu trust gitu. Issue ya? Trust issue. Nah, kayak gitu. Makanya Sobat PR, kalau misalkan merasakan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita tuh harus kasihan sama diri kita. Itulah kenapa kemarin kita harus meluk diri sendiri gitu ya. Meluk diri sendiri. Kadang kalau kita lagi shadow-nya naik nih, udah ngerti ya? Iya, aku tahu ya, shadow-nya ya. Kalau shadow-nya udah naik, gimana kita bisa nurunin. Nah, self love dan self healing dengan cara self love itu adalah cara-cara kita juga untuk mengendalikan hal-hal yang sering menyerang diri kita sendiri. Kita itu penyerang terbaik untuk diri sendiri sebenarnya dibandingkan orang lain. Ya nggak? Contoh aja, kamu mau dibully kayak gimana pun, kalau kamu bisa tahu diri kamu itu worth-nya apa, kamu punya self worth, gitu ya, kamu nggak akan peduli, kamu tahu mereka bercanda doang. Kalau enggak, kamu ngerti bahwa mereka tuh nggak ngerti saya aja, dan akhirnya kamu nggak terganggu sama itu. Tapi kalau kamu memang mentalitinya shadow kamunya masih low gitu ya, begitu kamu dikritik dikit, kamu langsung terganggu, baper gitu. Iya, langsung tidak gitu. Gitu nggak, Dit? Dit serius banget, Dit. Gitu, jadinya kita tuh harus nyadarin juga ya Sobat PR ya, kalau sebenarnya yang menyerang itu kadang bukan dari lingkungan, tapi diri kita. Justru diri kita ya? Iya. Jadi udah kita lebih jahat daripada orang lain. Misalkan aku nih bully kamu nih ya, kan udah sering. Abisnya dia lucu banget ya, kalau gemes gitu kan. Jadi kalau misalnya aku bully kamu, tapi kamunya tuh yang memang udah tahu gitu ya, oh Kak Tiu bercanda doang kok, gak dimasukin hati nih. Kamu akhirnya yang udah gitu, tahu kok bercanda. Tapi ada loh orang-orang yang sensitif, ya kan? Kalau dia dibercandain, dia langsung merenung dan langsung menjauhi orang itu. Emang gitu. Bener ya aku gitu. Padahal kan yang nyerang itu dirinya sendiri. Orang mah boleh bebas ngomong apa aja, ya nggak sih? Berarti semuanya tuh kontrolnya emang di diri kita ya Kak? Betul. Itulah kenapa hebat kalau kamu sekarang ngebayangin yang namanya seleb-seleb yang sudah besar ya. Kaliber dunia, kaliber Nusantara. Bagaimana mereka bisa ngedefense diri mereka dari lidah-lidah netizen yang begitu tajam. Iya sih Kak, aku juga pernah sih, walaupun aku bukan artis gitu ya, tapi ada aja gitu netizen gitu aja kan suka nyelekit gitu, mengomentari gitu, ih kok kamu ininya gitu sih. Terus aku suka kadang kayak, emang iya ya? Terus aku nanya ke teman aku, emang iya ya? Enggak kok, masa sih gitu. Jadi memang dari otak akunya juga yang mendorong, ya kan? Iya, kamu tuh gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Nah itu bagus Sylvie, jadinya aku keingetan juga. Itulah kenapa kita penting membentuk identitas diri. Kita harus mengenal diri kita. Jadi kita tahu mana komentar yang tidak sesuai dengan diri kita, dan mana yang memang iya sih itu emang kita. Dan kalau itu emang itu iya kita juga nggak masalah, ya kan? Misalkan gitu dibilang, Kak Tiu itu aneh orangnya, gua mah bahagia digituin. Kak Tiu bocah prik, nggak apa-apa, emang iya, terus kenapa? Gitu kan ya? Coba deh kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, Kak Tiu aneh gitu. Terus gua iyain, terus dia mau ngapain? Iya, ya kan? Bener-bener. Tapi kalau misalkan nih dia ngomong sesuatu yang itu bukan saya gitu, ya dua tindakan, respon dari aku tuh bakalan dua, antara aku jawab atau aku biarin.
Karena kan tidak semua juga harus kita jelasin. Dia siapa harus dijelasin tentang saya kan gitu. Makanya kita harus tahu self worth-nya kita. Kita tuh punya identitas. Kita udah tahu identitas kita kayak gimana. Misalkan Sylvie emang orangnya periang, kamu orangnya memang berisik gitu ya, freak gitu ya. Jadi saat ada hal negatif dan positif negatifnya kita tahu ya. Negatifnya di up kita nggak masalah, positifnya di up kita ya senang-senang aja. Berarti dia ngelihat sisi positif dari diri saya. Jadinya nggak perlu banyak trigger selama kita mengenal diri kita sendiri. Kalau misalkan disebut hal-hal negatif, kita setuju kalau memang itu sesuai dengan yang kita rasain. Tapi kalau udah nggak sesuai, kamu pikirin. Nah, kamu baru mulai mikir ini antara dia emang nggak kenal aku, belum kenal aku, atau emang mau menjatuhkan. Nah itu kan bisa dilihat kamu karakternya. Orang-orang julidah gitu ya. Boleh. Kamu siapa ya, mohon maaf? Kenalan dulu. Nama, passwordnya. Kapan sih orang perlu bantuan untuk melakukan self healing? Sampai taraf seperti apa gitu seseorang? Kapan orang harus mulai melakukan self healing? Jadi alarmnya sampai mana gitu ya? Oke, bagus juga. Jadi gini, kalau kita sudah ngerasa diri kita ini overload dengan segala macam, ciri-cirinya itu jadi sensitif, Dit. Misalnya ya, misalkan kamu tuh biasanya penyabar orangnya. Kamu kan soleh, penyabar. Seperti musafir. Waduh. Apa hubungannya coba? Nah, kalau kamu tahu kan diri kamu tuh sebenarnya penyabar orangnya. Tapi ada di satu momen kamu kok tiba-tiba sensitif. Kayak diomongin sedikit kamu kesel. Malahan kadang sampai bisa bertindak fisik. Jadi kayak mukul meja atau apaan sih, malah jadi berantem. Nah, kalau misalkan orang sudah dalam kondisi seperti itu sudah dia ambang batas bawah sadarnya itu sudah tumpah ke alam sadar. Di situ dia butuh healing, butuh self healing. Self healingnya dari mana? Tergantung kamu sukanya apa. Kalau laki-laki itu kan bodo amat ya sebenarnya. Apa sih self healing itu apaan sih gitu. Tapi mereka itu memang biasanya kalau cowok tuh suka ada hobi kan. Ya, ada hobi. Nah, itu tanpa mereka sadari, mereka tuh sudah ngerilis di situ. Nah, akhirnya kalau misalkan kamu sudah tahu bahwa kok saya ini sudah mulai pikiran ini udah terlalu penuh, itu kerasa sama kamu, Dit. Misalkan yang tadinya bisa menahan, ini tidak bisa menahan. Terus juga kalau misalkan kamu yang biasanya positive thinking kok jadi negatif terus ya? Kok malah jadi curigaan terus ya? Wah, ini ada sesuatu di saya. Nah, itu biasanya alam bawah sadar kamu tuh udah penuh, Dit. Udah penuh, masuk ke alam sadar, makanya sudah mulai ada di pikiran. Nah, udah ada di pikiran kayak gitu, kamu harus ngerilis. Dan itu harus, Dit. Kalau enggak, kamu keburu melakukan hal yang lebih bodoh lagi. Atau kamu tuh keburu meledak. Bisa berantem sama orang, kamu malah jadi clash sama orang gitu, berdebat jadinya gitu. Nah, itu mau kemana atau bagaimana caranya, kamu harus tahu dulu, kamu senangnya gimana. Sebenarnya hal simpel sih, Dit. Kayak misalkan, kamu cuma nongkrong, ngopi, dan kamu lepas gitu. Kamu sebagai Adit. Kamu bukan sebagai suami, kamu bukan sebagai ayah, kamu bukan sebagai pekerja, ataupun apapun, kamu sebagai Adit. Kamu pergi. Itu yang sering aku lakuin juga. Jadinya saat aku keluar, aku nggak bawa beban apa-apa dulu. Cukup 2 jam aja kayak gitu. Orang nyampe rumah juga, gitu kan langsung, gitu kan. Semua tanggung jawab ada lagi di kita. Karena namanya manusia, kita kan tanggung jawabnya banyak, kewajibannya juga banyak. Semakin dewasa, makanya semakin pendiam ya, Dit ya. Karena mau ngomong dikit, ingat cicilan. Gitu. Mau ngomong dikit, pokoknya banyak yang harus kita pikirin. Nah, kita juga harus ngasih waktu untuk diri kita. Itu salah satunya self love ya, Dit ya. Jadi self love itu memberikan ruang untuk diri kita. Kita udah sering banyak loh memberikan ruang orang lain untuk dari diri kita, dari diri kita. Kalau kita udah punya pasangan, kita memberi ruang untuk pasangan kita. Jadi kita mikirin dia, kita ngurusin dia, segala macam. Kita udah punya anak, kita ngasih ruang buat anak kita, ya kan? Nanti kita punya sahabat, kita punya apa, juga sama. Jadi gitu ya. Tapi pokoknya kita harus memberi ruang untuk diri kita. Sobat PR, jangan lupa untuk memberikan ruang untuk diri kita. Tidak perlu kayak kamu liburan kemana, kamu kemana-mana, itu nggak perlu ya. Nanti kamu pulang lihat rekening, langsung shadow-nya naik lagi. Yang penting kamu tuh punya waktu untuk diri kamu sendiri. Ingat diri kamu sendiri. Lepas dari kamu seorang ini. Kewajiban kamu tinggalin dulu. Saya ingin pergi, saya ingin menjadi diri saya.
udah cukup 2 jam itu tuh udah memberi ruang lagi di alam bawah sadar kita, membuat space lagi, dan akhirnya saat kita menghadapi lagi reality kita tuh udah siap gitu, kita punya ruang lagi untuk itu. Kalau itu terus-terusan penuh, itu yang ngebuat kamu akan terus ada di ambang. Ada di ambang antara bawah sadar dan sadar, itu ada di ambang, dan akhirnya kamu melakukan segala sesuatu itu penuh keterpaksaan. Dan itu yang ngebuat kita sebagai manusia itu lelah dengan kehidupan ini. Fernando. Nafas dulu. Gitu. Masih ada yang mau ditanya, Sil? Ada, Kak. Kok ada sih? Ini Oke. mungkin lebih ke personal ke aku ya. Oke. Jadi aku tuh gimana ya? Mungkin Kak Tiwi bisa kasih masukan ke aku, mungkin sobat PR juga gitu. Gimana tips cara untuk self love untuk aku yang bisa aku lakukan gitu. Itu. Oh, kalau Silvi kan sekarang pekerja nih ya. Iya. Biasanya trigger kamu itu antara keluarga, pekerjaan, pertemanan. Iya. Belum ada trigger dari pasangan Belum. atau rumah tangga lah ya. Nah, yang kayak gitu belum ada. Nah, yang kayak gini kamu memang masih punya kebebasan di lingkungan pertemanan. Oke. Kamu punya lingkungan, punya circle itu kan punya beberapa. Tapi pasti ada circle yang benar-benar bisa ngebuat kamu rilis. Oke, iya ada. Mending kalau misalkan circle-nya masih ada di sini. Kayak aku, misalkan circle aku tuh udah pada berterbangan di dunia lain gitu ya. Misalkan gitu. Terus kamu sulit. Ya kamu untuk bisa ngeluarin itu saat kamu misalkan mau pergi sama teman kamu. Walaupun circle itu bukan circle yang bisa ngebuat kamu senyaman itu ngelepasin shadow kamu gitu ya. Tapi saat kamu pergi, kamu sudah punya niat dulu di dalam diri kamu. Ini saya pergi, saya pengen ketawa, saya pengen bercanda, saya pengen ngerilis semua, dan saya pengen mencuri energi positif dari lingkungan itu. Nah, kenapa ya? Ini sekalian Sobat PR, kenapa seorang healer juga kadang suka memberikan masukan ke kliennya untuk healing di tempat lain. Nah, itu awal muasalnya kenapa banyak yang liburan jatuh. Nah, iya. Ya, liburan, Ke Bali gitu, iya, padahal ke Bali, kemana, ke luar negeri sebenarnya gitu. apa sih Kak healing yang benar itu? Gini, kita ini kan kalau di spiritual percaya dengan energi itu sangat tinggi ya. Iya. Kita tuh bermain tentang energi. Kamu mau healing, tapi kamu ada di vibrasi yang setiap hari kamu temuin, rumah. Tidak ada yang aja berubah. Iya, Di itu tuh vibrasinya masih sama, vibes-nya itu masih sama, hawanya masih sama. Mau di kantor, mau kamu ketawa-ketawa sama orang kantor, tetap aja stresnya ada, karena vibes-nya juga udah kamu kenali banget. Makanya cari tempat lain. Oke. Di tempat baru biasanya udara fresh. Terus juga dari segi visual itu membantu kita merilekskan panca indera. Nah itu, jadi kalau mau healing itu harus yang bisa ngebuat relax panca indera kita. Sekarang kalau misalkan itu di tempat yang biasanya kita ada di situ, kita udah nggak relax. Walaupun mungkin rumah kita bagus, terus juga atau mungkin kantor kita sebenarnya suasananya juga oke. Tapi sebenarnya yang kita cari itu adalah vibes yang baru. Dan tidak perlu juga harus liburan. Ingat, tidak perlu harus liburan. Kalau ada ya boleh sekali-sekali ya. Makanya biasanya aku suka tanya, misalkan Silvi senangnya lebih ke gunung atau pantai? Ke pantai. Nah, sama aku, misalkan ke pantai, itu kan bukan hal yang bisa setiap hari kita lakukan atau setiap weekend gitu ya. Tapi kamu harus nge-arrange gitu buat diri kamu nih, aku harus ke pantai gitu ya. Kamu ke pantai, terus nyampe situ, kamu harus ada momen diem, merem aja. Terus kamu rasain udaranya, anginnya, dengerin semua panca indera kamu tuh kamu fungsikan di situ. Ngedengerin ombak, terus kulit kamu ngerasain angin gitu ya, penciuman kamu ngerasain bau pantai itu kayak gimana gitu, baru kamu melek, baru lihat visualnya. Itu healing teman-teman. Sekarang bayangin aja baru ngerti kan? Iya ya gitu. Bukan yang kamu nyampe pantai buat konten yuk gitu, bukan begitu cinta gitu ya. Kan stres lagi, ini jelek ulangi lagi gitu, capek akhirnya kita healing itu kayak gitu. Kalau bisa malah kita no phone. Tidak ada handphone. Ya, cara healing aku nih aku spill sedikit salah satu cara healing aku kalau udah terlalu Burn out gitu ya. Biasanya pulang kampung ke Bali gitu maksudnya, ke Bali, dan itu biasanya nggak pernah update status, nggak pernah apa, pokoknya pengen sendiri aja dulu gitu. Karena kan kalau kita sambil bawa kerjaan ribet ya. Kadang 1 hari aja. Nah nanti di hari berikutnya baru mulai update atau apa gitu ya.
Di satu hari aku di pinggir pantai itu bisa 2 jam tuh cuma ngelihat gitu aja. Kosong aja, cuman tapi kosongnya tuh bukan kosong nggak ada isinya, tapi lebih ke bener-bener ngerasain gitu. Di situ tuh kadang sampai ngerasa gini, gila ya gue kecil banget di jagat raya ini gitu. Tapi kok perasaan permasalahan gue tuh lebih besar daripada apa gitu. Nah di situ rasa syukur tuh sampai keluar. Rasa syukur kita keluar, kita tuh malah jadi yang udah kayak, wah gue ready nih untuk menghadapi lagi. Kadang kita juga nemuin inspirasi di situ. Kenapa nggak gue jalanin dengan cara begini ya? Kenapa nggak gue giniin ya kehidupan gue gitu. Nah itu baru namanya self healing dan itu self love. Kita mencintai diri kita dan kita memberikan waktu untuk diri kita merilis semuanya. Semua panca indera kita buat relax. Biarin dia tuh hanya sejenak menikmati gitu ya. Menikmati semesta, koneksi segala macam. Oke, wow. Oh itu ternyata self healing. Self healing, makanya nanti kita self healing bareng. Oke, seneng kita banget. Cuma di pinggir pantai gitu aja. Kenapa aja. Dwi mau ikut? Saya butuh pelampung. Dia jadiin pelampung. Jadiin Begitu. Ada lagi nggak? Papan selancar, Wi. Papan selancaran, dia nggak di mana posisinya diinjek ya. Oke, wow, ternyata itu ya ternyata self healing yang sebenarnya. Betul. Intinya sih ada quality time untuk diri sendiri ya. Nah, harus ngerti juga quality time itu apa artinya. Itu. Quality time untuk diri sendiri tanpa ada distraksi. Gitu. Lebih ke apa sih? Memanjakan diri sendiri. Ya. Tapi kalau aku sih pernah ya coba kayak tadi kayak diam bukan di rumah tapi di tempat yang lain dan kayak gitu, tapi malah kurang fokus gitu Kak. Jadi malah ada distraksi dan aku tuh kalau ada ini tuh suka gampang keganggu gitu ya. Karena memang kamu kalau secara mental aku rasa kamu memang hiperaktif. Sama kayak aku soalnya gampang ke distract gitu. Makanya kalau misalkan melakukan self healing kayak gitu betul-betul harus sendiri. Kalaupun enggak, aku bawa partner itu teman misalkan ya, itu bener-bener yang dia ngerti kalau aku lagi self healing gitu ya, ntar ya gitu. Terus aku sendiri gitu. Jadinya kan nggak terlalu riuh gitu ya. Tapi gitu. Perlu nggak sih Kak kita menjadwalkan untuk kita self healing gitu? Sangat perlu. Sangat perlu, Sobat PR, sangat perlu. Apalagi rutinitas itu nggak bisa dihindarin. Orang yang tidak bekerja pun itu memiliki rutinitas. Apa tidur? Itu emang nggak capek. Rumah itu capek Kak. Ya, ibu rumah tangga terutama. Bagi suami-suami, ibu rumah tangga ya istrinya gitu dikasih untuk self healing gitu. Tapi ingat, buat aku pribadi ya, aku sendiri. Kalau liburan, kalau untuk self healing, aku nggak sama keluarga milihnya. Sendiri. Iya. Sendiri. Kenapa? Karena kalau aku bareng sama suami, sama anak, jatuhnya ngasuh. Gimana mau self healing coba? Lelah Dwi, lelah. Lelah, ya kan? Berarti me time itu penting Me time ya. itu penting dan itu memang harus kalau kita sudah punya pasangan, kalau udah nikah gitu ya, kita harus komunikasikan. Itu karena itu ranah pribadi. Nah, itulah yang tidak bisa diganggu sebenarnya antara satu sama yang lainnya. Jadinya itu harus dipahami. Jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang. Jadi seorang suami juga nggak gampang. Mereka tuh butuh waktu. Kita tuh punya waktu masing-masing dan nggak bisa gitu. Misalkan gitu para istri yang para posesif ya gitu ya. Ya nggak bisa kan, kalau liburan harus sama suami. Nggak bisa. Suami juga kadang risih loh bawa. Dit jangan ketawa gitu. Dit, Dwi. Mungkin Kang Adit relate kali ya. Jadi kan kadang memang benar-benar pengen sendiri. Karena apa, all out gitu. Kalau misalkan aku secara jujur ngomong gitu ya, ini mungkin juga bisa dirasain ya. Mungkin ada juga yang berpikir, kok gitu banget sih udah jadi seorang ibu. Ya terus kenapa? Iya. Kenapa emang? Sabar Bu. Jadi ikut-ikutan emosi. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang aneh atau apa. Itu terlihat aneh karena memang sepertinya kita itu keluar dari budaya kita yang memang harus kalau istri tuh begini, kalau suami tuh begini. Iya, kalau lagi jadi nih dari sekian waktu nih 24 jam. Aku sebagai istri, aku sebagai coach, aku sebagai ibu, aku sebagai adik, kakak, anak, itu berapa jam dibanding aku menjadi diri aku sendiri. Iya. Gitu. Terus nggak dikasih juga yang bener aja. Mantap. Gitu. Jadinya butuh ya kita itu
self healing, dan itu semuanya harus bisa kita kemas dan kita kasih pemahaman ya ke lingkungan kita, kayak kamu ke mama, ke papa gitu ya. Terus mungkin juga ke teman-teman. Kalau misalkan kalau lagi self healing itu bagusnya begini, kita lepas gitu. Kalaupun misalkan self healingnya ngopi yang ada live music gitu ya, Itu termasuk self healing? iya dong. Oh. Kalau kamu bisa cara Tapi iya ngekliknya. sih Kak, untuk aku orang yang termasuk ekstrovert, karena kan aku menyerap energi dari orang-orang ya. Itu aku senang, Iya. maksudnya dibanding sendiri gitu, itu aku lebih senang. Iya, jadi kan misalkan kalau di tempat ngopi ada live music gitu, itu juga kan bisa merelaksasi panca indera kita. Kita ngelihat visualnya orang yang nyanyi. Kalau misalkan kebetulan kece kan lumayan gitu ya, seger mata. gitu, ya cuci mata. Terus suaranya enak, pendengaran kita jadinya ini, terus badan joget. Iya, joget. Kadang kan kita gitu-gitu Nyanyi. ya. Itu juga ke fisik kita. Habis itu kita ngelihat visual secara keseluruhan, ngelihat orang pada happy. Itu kan, nah itu yang aku sebut mencuri energi positif. Oke. Jadi kita ngambil gitu energi positif orang yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa jadi self healing. Oke, seru ya? Seru. Ih, kapan-kapan kita kali ya self healing. Oh, tentu saja project masukin ya ke agenda kenegaraan kita. Negara Buat sobat api PR biasa. kali ya, buat sobat PR mungkin punya rekomendasi self healing kemana? Komen di bawah. Biar kita tahu gitu ya nanti untuk project kita. Oke, sobat PR, aku rasa sudah cukup ya tentang penjelasan self healing dan self love yang kita bedah secara garis besarnya saja, tapi lebih mendetail dan bisa membuat kalian jauh lebih mengerti dan memahami self love itu seperti apa, self healing itu seperti apa, jadinya tidak terbawa-bawa definisi para alayers. Oke? Kita harus lebih dewasa memahami self love dan self healing karena itu adalah hal yang tidak mudah. Perubahan pola, cara kita untuk memandang sesuatu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, untuk itu sekarang ini kita juga minta nih, mulai sekarang ya, kita minta ide dari kalian yang punya ide pengen di-up tema tentang apa. Atau mungkin ada yang mau cerita dan pengen dibahas oleh kita nih ya. Kira-kira isu apa yang lagi kalian rasakan, terus pengen dibahas. Itu boleh, Ya. oke? Tulis di kolom komen atau mau DM langsung ke Kak Tiwi juga boleh ya Kak. Oke, kalau gitu kita sudahi perbincangan self healing dan self love kali ini. Mudah-mudahan tercerahkan buat sobat PR semua. Jangan lupa juga untuk teman-teman follow sosial media Pikiran Rakyat, subscribe juga YouTube channel kita. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang ya Kak. Oke, untuk sobat PR semuanya jangan lupa ya selalu tongkrongin terus Spiritual Journal karena pembahasannya ke depan akan semakin seru bersama kita tim Spiritual Journal Pikiran Rakyat YouTube channel ya. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Bye bye.